Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Indomie, tetapi jika Anda tinggal di Nigeria, Indonesia, atau di belahan Afrika, Timur Tengah, atau Asia Tenggara, kemungkinan besar Anda telah memakannya lebih dari sekali minggu ini. Indomie dijual di lebih dari 90 negara, dan di Nigeria saja, lebih dari 4,5 miliar bungkus dikonsumsi setiap tahunnya. Angka ini menjadikan Nigeria bukan hanya pasar utama, melainkan konsumen Indomie terbesar di luar Indonesia. Indofood, perusahaan induk Indomie, bernilai lebih dari 90 triliun rupiah dan merupakan salah satu produsen makanan terbesar di Asia. Rantai pasokannya mencakup penggilingan tepung, minyak kelapa sawit, pengemasan, bumbu, hingga distribusi. Dan produknya yang paling terkenal, mie instan, telah menjadi makanan pokok bagi jutaan orang. Namun, ini bukan sekadar kisah tentang menjual makanan murah dalam skala besar. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah perusahaan Asia Tenggara memasuki pasar Afrika Barat, membangun manufaktur dari nol, menyesuaikan produknya dengan selera lokal, dan menanamkan dirinya begitu dalam ke dalam budaya sehingga tidak lagi dianggap sebagai produk asing. Inilah kisah tentang bagaimana Indomie menjadi hidangan nasional Nigeria, dan bagaimana Indofood mengubah mie instan menjadi salah satu kerajaan bisnis yang paling diremehkan di dunia. Kisah ini dimulai di Indonesia pada awal tahun 1970. Saat itu, negara ini menghadapi kesulitan ketahanan pangan, migrasi perkotaan yang pesat, dan kebutuhan akan makanan yang murah serta praktis. Mie instan baru mulai populer, sebagian besar melalui produk impor. Pada tahun 1972, Indofood meluncurkan Indomie, singkatan dari Indonesian Mie atau Mie Indonesia. Produk ini didukung oleh Salim Group, salah satu konglomerat bisnis paling kuat di Indonesia, dan tidak butuh waktu lama bagi produk ini untuk meroket. Namun, inovasi terbesar Indomie datang pada tahun 1982 dengan diperkenalkannya mie goreng, versi mie kering yang terinspirasi dari jajanan tradisional Indonesia. Produk ini tidak disajikan dengan kuah, melainkan dengan paket minyak, kecap, dan bumbu. Rasanya yang lebih kaya dan memanjakan membuat mie goreng dengan cepat menjadi produk terlaris. Dengan dominasi pasar lokal yang kokoh, Indofood mulai mengekspor. Pada akhir 1980, Indomie mencapai Afrika Barat, termasuk Nigeria. Awalnya, Indomie hanya salah satu dari banyak barang impor yang tersedia di supermarket dan toko khusus. Namun, dalam beberapa tahun, permintaannya mulai meningkat, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja berpenghasilan kecil. Pada tahun 1995, Indomie membuat keputusan yang sangat penting. Alih-alih terus mengirim produk jadi dari Indonesia, perusahaan ini mendirikan pabrik pertamanya di Nigeria, di bawah anak perusahaan lokal bernama Dufil Prima Foods. Keputusan itu mengubah seluruh lintasan merek tersebut. Manufaktur lokal berarti tidak ada lagi tarif impor, harga yang lebih murah, dan kendali lebih besar atas produksi. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk secara langsung menanggapi preferensi lokal. Konsumen Nigeria menginginkan perpaduan rempah yang lebih kuat, tekstur yang berbeda, dan cita rasa yang sesuai dengan masakan lokal. Indomie pun beradaptasi. Mereka memperkenalkan rasa seperti onion chicken dan pepper chicken, bahkan varian yang terinspirasi dari hidangan ikonik Nigeria, jollof. Resepnya direkayasa ulang agar sesuai dengan selera Nigeria, bukan selera Indonesia. Indomie mulai memposisikan dirinya bukan sebagai camilan, melainkan sebagai hidangan lengkap. Perusahaan juga membangun salah satu jaringan distribusi makanan paling ekstensif di Afrika Barat. Truk-truk menjangkau jauh ke kota-kota dan komunitas pedesaan. Indomie tidak hanya tersedia di toko-toko, tetapi juga di setiap sudut jalan, kios, dan melalui pedagang kaki lima informal. Ketersediaan menjadi strategi, bukan sekadar hasil. Pemasaran juga memainkan peran penting. Dufil menargetkan sekolah dan konsumen muda secara langsung. Mereka mensponsori kompetisi, acara,
dan membangun pengenalan merek sejak dini, tidak hanya melalui iklan, tetapi dengan menanamkan diri ke dalam budaya pelajar. Di Nigeria, banyak anak tumbuh tidak hanya dengan memakan Indomie, tetapi juga belajar memasak dengan Indomie. Bagi satu generasi, itu adalah hidangan pertama yang mereka pelajari untuk dibuat sendiri. Seiring dengan matangnya basis pelanggan, merek tersebut pun ikut dewasa bersama mereka. Namun, harganya tetap terjangkau. Indomie tidak pernah diposisikan sebagai produk yang ambisius atau mewah. Ia diposisikan sebagai produk yang dapat diandalkan, terjangkau, dan konsisten. Pada awal tahun 2000, Indomie telah menjadi makanan pokok di seluruh perkotaan dan pedesaan Nigeria. Dan bukan hanya satu produk. Indomie memiliki lini produk dengan ukuran kemasan dan rasa yang berbeda-beda. Pada satu titik, mereka bahkan menciptakan kemasan mini mie yang lebih kecil, yang dibuat khusus untuk rumah tangga berpenghasilan kecil dan bekal makan siang sekolah. Secara paralel, Dufil berinvestasi dalam integrasi vertikal. Mereka tidak ingin bergantung pada pemasok pihak ketiga. Mereka membangun pabrik bumbu, fasilitas pengemasan, dan penggilingan tepung sendiri. Hal ini memberi mereka keunggulan biaya dan stabilitas pasokan, yang sangat penting di negara, di mana infrastruktur seringkali tidak dapat diandalkan. Dengan membangun secara lokal dan memiliki rantai pasok mereka sendiri, Indomie menjadi lebih dari sekadar merek makanan. Indomie menjadi kekuatan manufaktur domestik. Hasilnya berbicara dengan sendirinya. Pada tahun 2016, Nigeria termasuk di antara 15 negara konsumen mie instan teratas di dunia dan menjadi yang nomor 1 di Afrika. Indomie menguasai lebih dari 70% pasar mie Nigeria. Saat ini, Indomie memiliki banyak pabrik dan lebih dari selusin jalur produksi di Nigeria saja. Namun, hal yang paling signifikan dari kesuksesan Indomie bukanlah penjualannya, melainkan persepsinya. Indomie tidak lagi dilihat sebagai merek Indonesia di Nigeria. Indomie dipandang sebagai merek Nigeria. Ia adalah bagian dari budaya, bagian dari rumah tangga. Indomie muncul dalam meme, dalam lagu, dalam bahasa slang. Siswa sekolah asrama memakannya setiap hari. Keluarga menyajikannya dengan sayuran atau telur. Pedagang kaki lima menyajikannya dengan saus lada dan daging. Indomie bukan lagi barang impor, melainkan bagian dari kain sosial. Kisah sukses ini tidak terbatas di Nigeria. Indomie juga diproduksi di Mesir, Arab Saudi, Ghana, dan pasar lainnya, masing-masing dengan operasi lokal yang disesuaikan dengan preferensi setempat. Namun, strategi yang diterapkan di Nigeria tetap yang paling berhasil. Strategi ini menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan tidak hanya memasuki pasar, tetapi juga berkomitmen penuh padanya. Indomie melokalisasi produknya, membangun infrastruktur, menetapkan harga yang sesuai dengan pasar, menciptakan loyalitas merek sejak masa kanak-kanak, dan tetap konsisten selama beberapa puluh tahun. Sebagian besar perusahaan yang memasuki pasar negara berkembang bertujuan untuk pertumbuhan. Indomie bertujuan untuk keabadian. Strategi bisnisnya mulai dari membangun sendiri rantai produksi, memperluas jaringan distribusi, hingga menanamkan diri dalam budaya lokal, memberikan cetak biru yang jarang dipelajari tetapi dapat diterapkan secara luas, terutama bagi merek-merek yang ingin meningkatkan skala di pasar yang sensitif terhadap harga dan memiliki infrastruktur terbatas. Strategi ini juga menunjukkan bahwa skala tidak selalu tentang produk premium. Terkadang, kemenangan terbesar datang dari pemahaman kebutuhan sehari-hari dan memenuhinya lagi dan lagi. Indomie tidak menjadi merek bernilai ratusan triliun rupiah karena menjadi trendy, tetapi karena Indomie berada di mana-mana, setiap hari, untuk semua orang. Bagaimana jika kita mulai memandang kesuksesan bukan dari seberapa unik produk yang kita jual, tetapi dari seberapa dalam kita berakar pada kehidupan sehari-hari orang? Apakah keberlanjutan sebuah bisnis justru terletak pada kemampuannya untuk menjadi tak terpisahkan dari rutinitas, bukan sekadar menjadi pilihan sesekali?